Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Kali ini saya membawakan film Korea Selatan rilisan 2019 berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, latar di kota Cheonan tahun 2005 tentang seorang pembunuh berantai yang dengan sialnya salah memilih korban. Karena yang ditikamnya di tengah hujan ternyata adalah bos gangster paling brutal di kota itu dan satu-satunya orang yang pernah selamat dari pisaunya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Film dibuka dengan kalimat sederhana bahwa ceritanya berdasarkan kisah nyata, lalu langsung membawa kita ke jalanan malam yang sunyi. Sebuah mobil sengaja menabrak korban dari belakang. Pengemudinya turun mengomel sebentar lalu meminta maaf. Pelaku menanggapinya dengan tenang seolah-olah ini kecelakaan biasa. Korban yang sudah lengah pun mengeluarkan ponsel. 보험사면 사진이 제일 중요해요. Disitulah pola pembunuh ini ditetapkan, memilih korban acak di jalan malam, menciptakan kecelakaan kecil lalu menyerang saat korban sibuk mengurus asuransi. Cerita lalu melompat ke Agustus 2005 di kota Cheonan sedang diteror rangkaian pembunuhan yang belum satu pun terpecahkan. 하반기부터 충남 일대에서 여러 건의 살인 오늘 새벽 천안시 외곽의 택지 개발 지구 안에서 Di tengah berita itu, kita berkenalan dengan polisi keras kepala bernama Jong Tae-seok yang berpatroli sambil mengeluhkan kotanya. Fokusnya tiba-tiba berpindah justru ke gerombolan preman di pinggir jalan. Tae-seok langsung masuk ke tempat usaha berkedok permainan pecek, padahal di belakangnya ada bisnis kupon hadiah ilegal milik jaringan gangster paling kuat di Cheonan. Anak buah penjaga mencoba menghalangi, tetapi Tae-seok bukan polisi yang sabar. Dia menyerobot masuk dan menangkap salah satu pelaku transaksi. 18만에 모시겠습니다. 나오세요. Di sebuah gym kosong, kita berkenalan dengan bos jaringan tersebut, yaitu Jang Dong-so. Pengenalannya bukan lewat pidato, melainkan lewat pukulan tinju ke karung tinju yang menggantung. Di sela latihannya, anak buah datang melapor bahwa polisi itu datang lagi ke tempat usaha mereka. Bos hanya memberi perintah singkat, lalu meneruskan pukulan ke karung. Setelah beberapa pukulan keras lagi, terungkap kalau di dalam karung itu ada orang. Begitulah cara Dong-su menjalankan kerajaannya, kekuasaan lewat ketakutan, disiplin lewat kekerasan, dan saluran ke kepolisian yang selama ini disuap. Dong-su lalu menelepon kontaknya untuk mengeluh. Permusuhan keduanya sudah lama berlangsung sebelum kasus pembunuhan ini dimulai. 그걸 혼자 다 드시니까 밑에 애들이 남의 사업장 와서 이러는 거. 그리고 그 정도 형님이 좀 막아주셔야지 그거. 가게 안에서는 상품권 깡하지 말라 그랬잖아. 애들 용돈 벌이나는 건데. 알았으니까 끊어봐. 그 새끼 내가 처리할게. Tae-seok lalu tiba di sebuah TKP. Korban ditemukan dengan banyak luka tusukan dan forensik di sana adalah Cha Seo-jin. Mata Tae-seok justru tertarik pada jejak benturan di belakang mobil korban yang mirip dengan kasus lain yang sedang dia ikuti. Di sisi dunia gangster, kita berkenalan dengan rival Dong-su bernama Heo Sang-do. Sang-do datang dengan senyum sopan, tetapi isi pembicaraannya adalah menuntut wilayah lebih luas. Pembicaraan dua bos ini memanas ketika salah satu anak buah Dong-su berkata kasar ke Sang-do dan adu mulut pecah antara dua kubu. Dong-su pun memberi peringatan kedua arah, memukul anak buahnya sendiri sebagai disiplin dan mencabut gigi anak buah Sang-do sebagai peringatan ke rival. Di kantor polisi, Tae-seok menyampaikan teorinya ada 3 kasus pembunuhan dengan pola mirip. Korbannya tanpa catatan kriminal, lukanya dari pisau berukuran sama tanpa satu pun jejak forensik tertinggal. Buatnya, ini seperti pembunuhan berantai. Akan tetapi atasannya menolak dan tetap menganggap ini kasus perampokan biasa. Tae-seok pulang dengan kepala panas sementara di luar sana sang pembunuh sedang menyiapkan korban berikutnya. Malam itu, Dong-su selesai pertemuan dengan seorang petinggi. Anak buahnya menawarkan kawalan, tetapi untuk pertama kalinya di film ini, Dong-su memutuskan menyetir sendirian. 술 안 먹었으니까 내가 운전할게.
Di belakangnya, sebuah mobil putih mendekat dan menabrak Mercedes Dongsu dari belakang. Dongsu turun dengan wajah keruh, tetapi pengemudi mobil putih, yaitu si pembunuh berantai itu sendiri, langsung memasang akting. 죄송합니다. 길이 너무 미끄러워서요. Dongsu yang sedang tidak ingin meladeni masalah kecil pun melambaikan tangan menyuruh orang itu pergi. Akan tetapi justru di saat Dongsu berbalik dan lengah, sang pembunuh menarik pisau dari balik jaketnya dan menyerang dari belakang. 네, 괜찮습니다. Berbeda dengan korban-korban sebelumnya, Dongsu tidak langsung tumbang. Dia memukul balik, sempat merebut pisau pelaku dan menikamkannya ke dada pelaku sendiri. Pelaku terkejut memilih kabur dengan mobilnya, meninggalkan Dongsu berdarah-darah di tengah hujan. Untuk pertama kalinya, sang pembunuh berantai meninggalkan korban dalam keadaan hidup, dan korban itu kebetulan adalah bos gangster paling brutal di seluruh Cheonan. Dongsu sadar di rumah sakit, tangan kanannya bernama Oh Seong langsung menyalahkan Sang-do, mengira ini balas dendam perang geng. Akan tetapi Dongsu menyangkal karena pelaku malam itu bukan dari dunia mereka. Saat itu Tae-seok masuk untuk menggali keterangan dari satu-satunya korban selamat. Dongsu justru memberikan cerita palsu, mengarang dia hanya jatuh sendiri. Tae-seok tidak percaya, dia turun ke parkir basement, menemukan Mercedes hitam Dongsu dan memeriksa bumper belakangnya. 펌프 추돌 흰색 세단. Sementara itu, Sang-do datang ke kamar rumah sakit membawa karangan bunga dengan akting penuh keprihatinan. Tujuan sebenarnya adalah menguji kelemahan rivalnya. Sang-do meminta kompensasi biaya pengobatan dan setengah wilayah kekuasaan Dongso. Dongsu menahan emosinya. Sebelum pergi, Sang-do meninggalkan satu kalimat yang akan terus mengganggu Dongsu. 견다리 칼이나 처먹고 다니고 아이고 쪽팔려 나 같으면 돼진다 야. Tae-seok kembali ke kantor polisi membawa bukti baru. Mercedes Dongsu ditabrak dari belakang oleh mobil putih, pola yang persis dengan pembunuhan sebelumnya. Akan tetapi atasannya tetap menolak. Tae-seok pun menyadari Dongsu punya sesuatu yang tidak dimiliki polisi, yaitu wajah pelaku. Di markas Dongsu, anak buah datang dengan seorang ahli sketsa. Dongsu menutup matanya mengingat wajah pelaku lalu memberi ciri detail. Sketsa ini akan jadi bukti yang sangat penting nanti di pengadilan. Jadi tolong diingat. Di sisi lain, sang pembunuh berantai sedang melakukan aksi berikutnya, kali ini terhadap korban di area luar sebuah gudang. Setelah selesai, dia menaiki sebuah truk yang ada di lokasi untuk kabur. Akan tetapi, di dalam truk ternyata ada orang lain yang bangun dari tidurnya dan pergumulan langsung terjadi di kabin. Truk pun oleng dan pisau yang menjadi senjata pembunuhan terhempas keluar jendela, jatuh di tepi jalan. Pisau ini akan jadi bukti yang mengikat 5 kasus pembunuhan sekaligus. Jadi tolong diingat juga. Saat operasi pencarian Dongsu berjalan, Tae-seok melakukan serangan balik. Dia merazia gudang mesin permainan ilegal milik Dongsu, menyita 97 mesin yang sebagian besar memang dimodifikasi curang. Tujuannya menekan Dongsu agar mau bicara. Dongsu akhirnya datang menemui Tae-seok dan disitulah Tae-seok membuka kartunya. 너 찌른 새끼 연쇄살인범이야. 네가 그친 거고. 이거 빨리 안 잡으면 사람들 계속 죽어나갈 거야. Sementara itu, anak buah Dongsu melaporkan satu kabar penting. Mobil pelaku ditemukan terbengkalai di sebuah area pedesaan dan tidak jauh dari sana mereka juga menemukan sebuah pisau, yaitu pisau sama yang nyaris membunuh Dongsu malam itu. Buat Dongsu ini bukan soal hukum, ini soal reputasi. Orang yang menyerang bos dan dibiarkan hidup adalah penghinaan permanen dan pelaku ini harus dihabisi di muka umum. Tae-seok punya kebutuhan yang berbeda, yaitu pelaku ini harus hidup agar 5 kasus pembunuhan bisa terpecahkan di pengadilan. Dari 2 kebutuhan yang berseberangan itulah kesepakatan yang mendefinisikan kerja sama mereka berdua. 나쁜 놈 둘이 더 나쁜 놈 하나를 잡는 거지. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 그러니까 정보 공유하고
서로 도울 일 있으면 돕고. 네 손에 잡히면 골로 간다. Dongsu menyerahkan kunci mobil pelaku ke Tae-seok dan kesepakatan pun terkunci. Di kantor polisi, Tae-seok memberi briefing rahasia ke timnya bahwa kasus pembunuhan berantai dan penyerangan Dongsu adalah satu pelaku yang sama. Di markas gangster, Dongsu memberi briefing serupa ke anak buahnya. Pesan dari kedua kubu sama saja, mereka tidak saling percaya, hanya saling memanfaatkan. 깡패가 형사랑 악마를 잡는다. Tae-seok membagi strategi pencarian fisik diserahkan ke jaringan Dongsu, sementara polisi konsentrasi pada bukti forensik. Strategi ini punya target tersembunyi menangkap Dongsu setelah kasus pembunuhan berantai selesai. Akan tetapi, Dongsu justru menyiapkan langkah yang akan mengacaukan semuanya. Pisau pelaku yang sudah berhasil ditemukan dengan dingin Dongsu perintahkan untuk dipakai membunuh Sang-do. Logika Dongsu gila tapi efektif. Dengan membunuh Sang-do memakai pisau pembunuh berantai yang berlumur darah korban, Dongsu mendapat dua keuntungan sekaligus. Rival lamanya disingkirkan dan pembunuhan Sang-do otomatis masuk daftar pembunuhan berantai. Tae-seok membawa sampel rambut dan darah ke laboratorium forensik. Saat hasil keluar, semua sudah terlambat. 최근 석 달 동안 충남 일대에서 살해된 피해자들 유전자가 거의 다 나왔어. 화상도 현장에 있던 칼에서 트럭 기사, 괴사육장 주인 DNA까지 다 나왔어. Tae-seok langsung menyadari permainan Dongsu dan kemarahannya meledak. Dia mendatangi markas Dongsu dan menuduhnya langsung. Dongsu tidak menyangkal dan mengakui pembunuhan Sang-do tanpa rasa bersalah. Tae-seok pulang dengan satu janji, begitu kasus pembunuhan berantai ditutup, Dongsu yang berikutnya masuk penjara. Manipulasi Dongsu punya konsekuensi yang tak dia duga. DNA korban-korban sebelumnya muncul di senjata kasus Sang-do, dan kasus ini secara resmi jadi pembunuhan berantai. Yurisdiksi kasus ditransfer ke unit kejahatan elit pusat, dan tim luar yang merasa pangkatnya lebih tinggi datang meremehkan kinerja polisi di kantor Tae-seok. Di pemakaman Sang-do, gangster dari berbagai geng datang memberi penghormatan dan Dongsu hadir di sana sebagai bos yang menganggap Sang-do sebagai temannya. Akan tetapi, di tengah suasana berkabung, sang pembunuh berantai sendiri datang ke pemakaman dan memberikan catatan tulisan tangan ke anak buah Sang-do sebagai protes karena harga dirinya merasa diinjak. Di tempat mobil putih diparkirkan, Dongsu memberitahu Tae-seok bahwa malam serangan itu dia sempat menikam balik pelaku tepat di dada. Artinya, di tubuh sang pembunuh ada bekas tusukan yang bisa jadi bukti. Akan tetapi, perbincangan mereka dipotong oleh serangan mendadak dari anak buah Sang-do yang mencari untuk balas dendam. Pagi harinya, Tae-seok diperintahkan menangani kasus baru, yaitu sebuah penculikan. Tae-seok menolak, tetapi atasannya bersikeras. Di rumah keluarga korban, tim Tae-seok memasang pemantauan telepon. Suara penculik terdengar dingin dan singkat, dan dia mengubah-ubah lokasi pertemuan untuk menghindari jebakan. 마지막입니다. 월명동 제1분식으로 오세요. 지금 바로. Di lokasi pertemuan, seorang perempuan membawa tas tebusan masuk di sebuah restoran kecil. Akan tetapi yang datang mengambil tas justru perempuan lain. Polisi sempat terkecoh sampai Tae-seok melihat ada sosok yang mengintai dari atap gedung.
Perempuan yang mengambil tas itu ternyata hanya perantara yang dibayar $20 oleh pria asing yang sebelumnya makan sendiri di restoran itu. Pertanyaan Tae-seok pun mengarah ke pekerja warung yang menyebutkan satu detail kecil. 소주도 1병 마셨어요. 참이슬. Botol minuman dikumpulkan, dikirim ke forensik, dan disambungkan dengan sidik jari di setir mobil pelaku yang sudah dikirim Tae-seok sebelumnya. 2 jalur penyelidikan yang tampak terpisah pun mengarah ke satu orang. 근데 네가 준 핸들 커버에서도 그런 게 나왔거든? Di sisi Dong-su, kekosongan setelah kematian Sang Do dimanfaatkan untuk menjamu gangster lain. Sementara itu, Tae-seok mendatangi sebuah tempat tinggal sederhana di kota Ansan. Pemilik kamar bilang penyewanya sudah 3 bulan tak pulang, selalu bayar tepat waktu, tak pernah mabuk, dan kelihatannya sangat religius. Tae-seok memeriksa kamar dan di antara buku-buku rohani, dia menemukan satu foto yang membuatnya terdiam. Sebuah foto lain juga ditemukan. Tae-seok lalu mengirimkan rekaman suara penculik ke Dong-so, lalu dibandingkan dengan suara pelaku di malam tabrakan dan keduanya cocok. Dan akhirnya kita mengetahui nama asli dari sosok pembunuh berantai paling licik di film ini, yaitu Kang Kyung-ho atau lebih akrab dipanggil Samidi. Dia adalah seorang anak yatim piatu berusia 35 tahun. Ayahnya dipenjara karena dulu sering menyiksanya, tidak punya catatan kriminal sama sekali, menelepon ibunya setiap hari, namun selalu memakai ponsel sekali pakai berbeda-beda. Dari jejak panggilannya, Samidi kini bersembunyi di daerah Danwon, kota Ansan, daerah yang penuh penginapan murah dan rumah sewa lama. Sayangnya, kebersamaan polisi dan gangster di ruang koordinasi nyaris pecah ketika seorang anak buah Dong-so tersinggung karena nama bosnya disebut tanpa hormat. Tae-seok lah yang akhirnya turun tangan dan menegaskan kalau Samidi tidak segera tertangkap, karier mereka semua akan tamat. Operasi pencarian Samidi dijalankan dalam skala kota. Ratusan anak buah Dong-su berkumpul di lapangan dan Dong-su memberi instruksi tegas bahwa tugas mereka hanya satu, yaitu mencari Samidi apapun risikonya. 원룸, 오피스텔, 고시원을 기본으로 하고 터미널같이 사람들이 많이 모일 만한 곳을 중심으로 하고 이런 곳까지 빠뜨리지 말고 뒤진다. 밤에는 각종 술집, PC방, 오락실, Di tengah perburuan brutal terhadap Samidi, ada satu momen kecil yang penting buat memahami Dong-so. Saat Dong-su dan Tae-seok berhenti menunggu Oh Seong, dia melihat seorang siswi sekolah yang kehujanan tanpa payung. Dia memanggil siswi itu, memberi uang dan payung, dan menyuruh belajar dengan giat. Tae-seok mengejek tindakan itu dan siswi itu memberi tanggapan yang membuat Dong-su dan saya ikut tertawa. 야이씨 깡패야. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? 감사합니다. Di sebuah bar tempat Tae-seok, Dong-su, dan anak buahnya beristirahat, layar televisi mendadak menyiarkan kabar yang membuat seisi ruangan terdiam. 박 모양은 학교를 마치고 혼자 귀가를 하던 중 Wajah Dong-su berubah. Korban itu adalah siswi yang baru saja dia bantu beberapa jam sebelumnya dan payung Dong-su tertinggal di TKP. Kasus melawan Samidi ini sekarang bukan sekadar harga diri, melainkan urusan pribadi. Operasi pencarian Samidi dipercepat dengan brutal. Tak lama, satu laporan masuk, tim menemukan motel tempat Samidi menginap di kamar 304. Tim polisi dan gangster mengintai bersamaan dan saat Samidi mulai datang dengan mobil putihnya, dia menyadari jika lokasinya sudah dipantau di segala tempat dan pengejaran kendaraan pecah di jalan malam.
Dalam kekacauan pengejaran, tangan kanan Dong So yaitu Oh Seong terjatuh dan terluka parah. Menemukan Oh Seong bermandi darah di pinggir jalan, Dong So masuk ke mode amarah penuh. Dia tidak lagi peduli perintah Tae Seok untuk berhati-hati. Dong So mengejar Samidi sendirian sampai ke sebuah lorong neon karaoke. 이제 이 새끼 내 거다. Dong So membawa Samidi ke tempat jagal industri yang sepi sesuai aturan kesepakatan. Yang pertama menangkap berhak membawanya. Samidi sudah tahu nasibnya, tetapi yang dia lakukan tidak biasa untuk seorang tahanan. Dia justru mengobrol dengan tenang seakan sedang membandingkan dirinya dengan Dong So. 재밌지? 사람 목숨 가지고 노니까. Samidi memprovokasi Dong So untuk membunuhnya. Baginya, mati di tangan Dong So justru penutupan yang sempurna. Akan tetapi justru di saat Dong So nyaris menarik pisaunya, mobil Tae Seok menabrak masuk tempat jagal itu. 미안하다 이 새끼야. 그래도 내가 경찰 아니냐. 반갑다 이 씨발놈아. 법정에서 불리하게 적용될 수 있고 빨로 Tae Seok memenangkan ronde ini. Samidi resmi ditangkap dengan hak-hak hukum dibacakan, ironi tajam buat pembunuh yang tidak menghormati hak hidup siapapun. Akan tetapi cerita belum selesai. Di ruang interogasi, Samidi bicara dengan filosofi dingin tentang membunuh dan menyatakan tanpa bukti sah menghukumnya sama saja dengan pembunuhan. Tanpa kesaksian korban selamat, vonis akan goyah dan satu-satunya korban selamat di seluruh negeri adalah Jang Dong So. Di sidang pengadilan, jaksa menghadirkan pisau senjata pembunuhan sebagai bukti utama. Pengacara Samidi membantah pisau itu pernah dipegang kliennya. Tanpa kesaksian kunci, pisau hanyalah benda. Tae Seok pun memainkan kartu terakhirnya, memanggil Dong So ke kursi saksi dengan ancaman akan membongkar pembunuhan Heo Sang-do kalau Dong So menolak. 이 새끼들 잡아 죽이라고 니들 세금으로 먹여 살리는 거야 이 병신 새끼야. 잡아 죽일 때 냅뒀어야지. 네가 허상도 죽였지. 그래 내가 죽였다. 네가 지금만 해주면은 그 새끼 한입거리 때가 다 엮을 수 있어 이 새끼야. 네가 순간 우리 둘 다 죽는 거야. 같이 죽자. 공석은 나오세요. Dong So masuk ke ruang sidang sebagai saksi paling kontroversial. Bos gangster yang juga seorang pembunuh naik podium melawan iblis yang lebih besar. Dia menunjukkan sketsa wajah yang dibuat segera setelah serangan dari ingatannya. Pengacara Samidi membantah, mengatakan sketsa hanya opini satu orang. Akan tetapi Dong So punya jawaban yang lebih sulit dibantah. 보통 사람 같았으면 나도 벌써 죽었을 겁니다. 몸싸움 하던 중에 여기 가슴 또 한 번 찔렀습니다. 내가 왼쪽 가슴을 찔렀는데 분명히 칼자국이 남아 있을 겁니다. 그러다가 지손도 다치고 손톱도 깨지고 그러거든. 당신들 좋아하는 필적조회 하면 될 참고로 여기 허상도는 제 친구입니다. Bekas luka tusuk di dada Dong So adalah jejak malam itu dan dia menikam balik Samidi tepat di dada kiri. Hakim pun memerintahkan Samidi melepas pakaian dan bekas luka di dada kirinya terlihat persis. Sebagai sentuhan terakhir, Dong So mengeluarkan kertas yang disimpannya sejak pemakaman Sang-do, yaitu catatan tulisan tangan dari Samidi. Analisa tulisan tangan akan mengikat semua kepingan kasus. 범행에서 알 수 있는 피고인의 극도의 폭력 성향과 재반 양형 기준을 참작하여 형을 정했다. 우리 사회에 끼친 악영향, 사형을 선고한다. Tae Seok mendapat penghormatan resmi dan terbukti benar sejak awal. Akan tetapi untuk Dong So, kemenangan ini punya harga. Kesaksiannya juga mengungkap pembunuhan Sang-do, jadi dia ditangkap dan dipenjara. Di gerbang penjara, dia disambut narapidana yang membungkuk hormat kepada bosnya. Sebelum masuk, Dong So menyampaikan satu syarat kecil ke Tae Seok. 조건이 있어.
그 새끼랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해. Dan disinilah seluruh kesepakatan panjang yang dimulai di rumah sakit dibayar lunas. Samidi dihukum mati oleh negara, tetapi yang akan benar-benar menutup permainan Samidi justru tangan Dongsu. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 끝은 봐야지. Tamat. The Gangster, The Cop, The Devil bukan film tentang pahlawan. Tidak ada tokoh yang benar-benar bersih. Tae-seok berkompromi dengan gangster, Dongsu memanipulasi bukti, dan Samidi membunuh demi kepuasan belaka. Akan tetapi, film ini menawarkan hierarki moral yang jelas bahwa untuk menumbangkan iblis paling buruk, hukum kadang harus berdamai dengan iblis yang lebih kecil. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.